Kenapa harus nonton Utusan Iblis? Karena film ini psychological horror thriller dan lebih concern tentang kesehatan mental kita kalau misalnya terima kasih. Sempat terbawa nggak sih, maksudnya kan mentalnya tadi juga nangisnya sampai sebegitunya gitu. Gimana cara membedakan antara oke ini acting, ini kehidupan nyata gitu Pak? Biasanya kalau udah pulang ke rumah, saya udah tahu kalau itu saya adalah Sharifah Danish, seorang istri dan seorang ibu. Ada referensi khusus nggak sih Kak untuk karakter ini mendalam Berangkat ini? Kalau referensi khusus nggak ada, tapi memang kita ada reading selama 2 minggu. Ya kurang lebih seminggu lebihan. Terus kita juga sempat riset ke salah satu rumah sakit spesialis kejiwaan swasta di Jakarta Selatan. Itu apa sih yang diobrolin ketika di rumah sakit jiwa dengan pasiennya juga atau hanya dengan dokternya atau gimana? Kita sempat ketemu sama dokternya, karena kalau saya belum pernah konsultasi dengan psikologis ataupun psikiater, jadi saya belum tahu gimana caranya untuk kalau misalnya seorang psikiater itu untuk ngobrol seperti apa. Jadi saya nanya sama dokternya seperti apa. Saat itu kita nggak ada kesempatan untuk ketemu salah satu pasiennya Tapi diceritain sama dokternya seperti apa. Bahkan kita mencoba nge-workshopin ya, kayak misalkan dokternya seolah-olah saya menjadi pasiennya, kemudian bagaimana dokternya nge-treat pasiennya dan Kak Olivia karena memperhatikan itu gitu. Iya sih paling gitu. Jadi dokternya sempat ngasih contoh gimana saat dia memberikan konsultasi terhadap pasiennya itu seperti apa gitu. Selama itu didampingi psikiater juga ya sih, karena kan ini banyak adegan berat secara mental gitu. Enggak, tapi setahu saya Mas Gerald itu menulis didampingi oleh seorang psikiater, setahu saya. Jadi kamu kan berarti Wawancara gimana ya Danis? Waktu kamu dengan Cantika gitu ya? Iya, itu tadi. Termasuk saya coba langsung gimana sih kamu kan peran kamu tuh di sini ini banget tuh. Oh iya benar. Smile. Ya, smile. Justru lebih menekan Iya. teman-teman satu pertanyaan lagi. Tadi saya mau tanya dong, kamu kan perannya saya kayak menantang banget di film yang sebelumnya. Gimana sih sekarang proses syutingnya gitu, dan kenapa mau mengambil peran ini? Gitu? Pertama, kalau mengambil peran ini yang jelas nggak mungkin saya tolak ya, karena dari perannya aku suka banget, itu satu. Kedua, waktu tahu yang main Dr. Olivia adalah Kak Danis, jelas saya terima gitu karena saya tidak mengidolakan Sharifah Danish gitu. Dan beradunya lumayan banyaknya sama Kak Danis kan gitu. Itu kemudian challenge-nya ini peran Cantika ini layarnya lumayan banyak. Jadi ketika ditanya misalkan karakter Cantika seperti apa, aku pun bingung untuk menjawabnya karena layar emosinya dan stepnya dia ketika menjadi Cantika manusia atau Cantika dengan sakit jiwa atau Cantika tanda kutip kemasukan, itu berbagai layer yang itu challenge banget untuk aku. Kita hanya berdoa, lagi musimnya horor, tapi ini horornya kepada diri sendiri, makanya kan dia ada di antara kita. Sebetulnya kan ada di dalam hati kita sendiri. Jadi mengajak kita berpola pikir yang bagus dan melakukan sikap hidup yang bagus mungkin. Sukses, mudah-mudahan box office. Kenapanya di sini banyak pesan ya, pesan moral terutama ya. Jadi menjadi seorang dokter tuh ternyata nggak gampang gitu. Jadi dia harus mendahulukan kepentingan orang ketimbang dia punya problem sendiri. Itu paling penting gitu. Karena kalau dia membawa masalah pribadi dia ke pekerjaan dia, pasti dia juga ikut terganggu. Jangan sampai kita mengalami hal ini ya. Karena guncangan, cobaan, nah ini kekuatan iblis untuk masuk. Maka jangan sampai iblis menjadi kuat, menjadi berkesempatan untuk masukin kita ya. Pengen tahu gimana, nonton Utusan Iblis pastinya. kenapa harus nonton Utusan Iblis? Karena film ini psychological horror thriller dan unik karena set dan warna tone segala macam dari film horror Indonesia yang baru gue lihat pertama kali.